Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, welcome back with me with Mr. Rafiq and Kak Rafiq from Mujtar Private Course dan dari Sekolah SMP Global Insan Islamic School, Bekasi. Alright, good morning everybody. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, teman-teman dan anak-anakku di kelas 8? Yes, I hope so. Ya, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan dengan kesehatan, kemudahan dalam mempelajari matematika. Amin. Oke. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam beberapa waktu yang lalu tentang barisan dan deret geometri, right? Nah, kita sudah mempelajari yang namanya barisan dan deret geometri. Lantas, apa sih pengaplikasiannya dalam kehidupan kita? Atau tidak, kasus apa saja yang bisa kita pakai dalam kasus apa saja yang bisa kita pakai dari barisan dan deret aritmatika beserta deret geometri, begitu teman-teman. Alright, akan kita bahas sekarang. Wait a minute. Yes. Sebelum kita mulai, saya mau mereview kembali tentang ingatan dari teman-teman dan anak-anakku perihal barisan dan deret aritmatika serta geometri. Alright, saya mau tulis dulu yang namanya rumus. Oke. Saya mau ingatkan kembali rumus barisan dan deret aritmatika serta geometri. Yang mau saya bahas dulu pertama barisan dan deret. Sebentar, saya hapus dulu ya karena tulisannya kurang baik. Barisan dan deret aritmatika. Rumusnya apa? UN sama dengan ANIT. UN is A plus N minus 1 multiplied by B, right? Kemudian kalau SN atau total hingga sekian gitu kan. Rumusnya apa? SN is N compare by 2 catch 2A plus N minus 1 multiplied by B. Alright, rumus lainnya apa lagi? N per 2 kurung buka U1 atau A ditambah dengan UN atau U terakhir. Begitu teman-teman. Nah, saya mau menjelaskan kembali, mengingatkan kembali, nge-warning kembali bahwa kalau barisan aritmatika, contoh itu simbolnya gampang aja teman-teman. Contoh 1, 3, 5, 7. Ciri-cirinya dia pasti dengan koma. Yang namanya barisan, baik barisan aritmatika ataupun geometri, dia pasti dengan koma. Akan tetapi kalau misalkan SN itu simbolnya lain teman-teman. Apa? Kalau barisan aritmatika dia dengan koma, kalau deret aritmatika dia dengan plus. 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus up to the end. For example like that, okay? Itu contoh dari barisan dan deret aritmatika. Kemudian barisan dan deret geometri. Asik, geometri ya. Dan deret deret ya, geometri. Saya zoom in, zoom out lagi. Nah, barisan dan deret geometri, rumusnya apa kemarin? Yes, UN sama dengan A multiplied by R to the N minus 1. Artinya apa? A dikalikan dengan rasio yang dipangkatkan dengan N dikurangi 1. Jadi N ya harus
dikurangi 1 dulu ya. Maksudnya R itu memiliki pangkat N dikurangi 1. Tetap ya, dia example ya. Contohnya apa? 2, 4, 8, 16. Yes. Kenapa? Karena rasionya 4 dibagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. 16 bagi 8, 2. Flat ya. Always kelipatan ya. Kelipatan 2. Kelipatan 2, kelipatan 2, kelipatan 2. Atau maksudnya perkalian 2, perkalian 2, perkalian 2. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau Sn gimana? Ada 2 ya. A catch R pangkat N dikurangi 1 per R kurang 1. Ini posisinya apa? Ketika alhamdulillah. Jadi ada something joke ya. Jadi ini dipakai rumusnya ketika R lebih dari 1 dan R-nya kurang dari 0. Ya, kurang dari 0, teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada juga rumus kedua yaitu Sn sama dengan A catch 1 minus R pangkat N per 1 kurang R. Itu dipakai ketika apa? Dipakai ketika R-nya, dipakai ketika R-nya itu antara 0 R hingga 1. Jadi R antara 0 hingga 1, teman-teman. Jadi ketika 0 sampai 1 berarti pecahan dong. Example 1/2, 1/2 ya, 1/2 atau enggak 3/4 atau enggak 5/6. Itu kita pakai rumus ini ya. A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Oke. I please you to capture it. Saya izinkan kalian untuk meng-capture atau meng-screenshot. Ya, 1, 2, 3. Enough. Ya. Saya hapus kembali. Nah, jadi teman-teman, bagaimana sih menentukan ketika sebuah soal, misalkan sebuah soal pertanyaan, sebuah soal dalam kehidupan nyata, itu maksudnya ketika dalam sebuah soal kehidupan real ya, di manakah kita bisa menggunakan bahasan deret aritmatika ataupun geometri? Dalam kondisi seperti apa? Oke, ini mau saya akan garis bawahi teman-teman. Ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya. Oke. Yang pertama aritmatika dulu. Aritmatika. Ciri-ciri seperti apa teman-teman? Contoh 2, 4, 6, 8, 10. Nah, jadi setiap langkah, setiap langkah itu bedanya ditambahkan 2. Oke? Bedanya ditambahkan 2. Paham ya? Tapi ketika misalkan ada koma-komaan begini, itu pasti yang namanya barisan, baik barisan aritmatika, baik dia barisan aritmatika kah atau barisan geometri. Kalau barisan aritmatika gimana perbedaannya? Aritmatika setiap langkahnya pasti ditambah. Oke? Pokoknya yang setiap langkahnya itu ditambah itu pasti aritmatika. Ingat ya, ciri-cirinya ditambah. Nah, tapi kalau misalkan geometri, asik geometri ya, barisan atau deret geometri, itu ciri-cirinya apa? Contoh, 2, yang lain deh. 32, 32. Sebentar. 32, 16, 8,
4, 2. Coba rasionya gimana? Suku setelahnya, for example, saya ngambil suku ketiga ya. U3 pasti dibagi dengan U ke 2. U ketiga berapa? 8 per 16. Hasilnya berapa? 1 per 2. Oke. Maka setiap langkah ini berarti apa? Teman-teman. Setiap langkahnya diapakan? R sama dengan setengah ini ya. Setiap langkahnya 32 diapakan hingga sampai 16. Kemudian 16 diapakan hingga ke 8. 8 hingga ke 4. 4 hingga ke 2 diapakan? Yes. Dikalikan setengah. Sehingganya aritmatika itu saya garis bawahi ya. Aritmatika itu ditambah dan geometri itu dikali. Mau dikali 2 kah, mau dikali setengah kah, itu tergantung bagaimana soalnya. Contoh, kita buka bagi teman-teman yang punya bukunya, buku yang saya pakai seperti biasa, Jelajah Matematika, alright? Jelajah Matematika yang dikarang oleh Fedudeja dan V. Madhavi yang diterbitkan oleh Yudhistira. Coba teman-teman, kalian buka halaman ke-28. Yes. Contoh nomor 1. Oke, contoh nomor 1. Kita skip dulu ya, nomor 2 ya. Nomor 2. Penjualan tiket masuk pameran adalah 60.000. Pada hari pertama menunjukkan penurunan 1.100. Pada setiap harinya, pada setiap hari berikutnya, tunggu deh. Pada hari pertama dan menunjukkan penurunan 1.100 per hari pada setiap berikutnya. Coba kalian baca simak-simak baik-baik. Pada hari pertama menunjukkan penurunan. Nah, menunjukkan penurunan itu berarti ditambahkah atau dikalikah? Ditambahkah atau dikalikah? Ditambahkah atau dikalikah? Yes, ditambah teman-teman ya, ditambah. Ditambah berapa? Ditambah dengan negatif 1.100. Maaf ya, ini bukannya titik tapi koma. Yang benar itu bukanlah titik ya, tapi koma. Kalau dia kelipatan 1.000 atau kelipatan 1.000.000, dia pakai koma, bukan pakai titik. Begitu teman-teman. Kita lanjutkan ya soalnya ya. Jika biaya keseluruhan dari pameran adalah 10.000 per hari, kapankah pameran tidak lagi menguntungkan? Ya. Pertama kita baca lagi, penjualan tiket masuk pameran adalah 65.000. Yes, 65.000. Pada hari pertama menunjukkan penurunan 1.100. Oke. Pada setiap hari akan mengalami penurunan, yaitu sebanyak 1.100. Nah, jika biaya keseluruhan dari pameran adalah 10.000 per hari, yes, 10.000 per hari, maka otomatis kita pakai dulu ya barisan aritmatikanya. Rumusnya apa? Barisan aritmatika UN sama dengan E plus N minus 1 multiplied by B. Nah, kan yang tanya kapankah pameran tidak lagi menguntungkan? Berarti dia pada urutan keberapa kan logikanya? Benar nggak? Pada urutan keberapa? Sehingganya UN itu kita pakai adalah 10.000. Yes, 10.000. Alright. Kemudian jumlah penjualan tiket masuknya berapa teman-teman? Yaitu 65.000. Maka 65.000 ditambah N negatif 1 dikurangi dengan bedanya berapa? 1.000 negatif 1.100. Ya, seandainya dengar suara yang
lalu lalang ataupun suara lain itu karena saya berada di sekolah ya. Mohon dimaklumi. Sehingganya ketika uang terakhirnya itu menjadi 10.000, yes, menjadi 10.000 sama dengan 65.000. Alright. Ini kita kalikan pelang ya. Jadi negatif 1100N ditambah dengan 1.100. Oke, sehingga menghasilkan apa? 10.000 kurang 65.000 tambah ketemu kurang negatif kan, negatif 1.100 tambah 1.100. Nah, 65.000 ditambahkan 1.100 jadi berapa? 76.000. Ya, 76.000 dikurangi 1.000, maaf ini N ketinggalan ya. 1.100 N. Kemudian diapakan teman-teman? Yes, pindah ruas. Yang mana? Yang ini ya. 76.000-nya. Sehingga 10.000 dikurangi 76.000 sama dengan negatif 1.100N. 10.000 dikurangi 76.000 berapa teman-teman? Yes, minus 66.000 sama dengan negatif 1.100. Ya, karena nggak muat saya hapus ya. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa kembalikan ke sebelumnya. Undo, bisa diundo ya. Ini saya hapus lagi. Ini N ya. Oke, jadi negatif 66.000 sama dengan negatif 1.100N. Oke. Negatif 66.000 sorry pakai koma sama dengan negatif 100N ya. Kemudian diapakan? Sama-sama dibagi 1.100 biar hilang ya, karena yang mau kita cari nilai N-nya saja. Yes, hilang, negatifnya hilang, sehingga menghasilkan apa? 660 per 11 sama dengan N. Sehingga N-nya berapa? Coret jadi 6, maka pada N ke 60. Begitu teman-teman ya. Jadi pada pameran hari keberapa? Pada pameran hari ke-60. Jadi yang awalnya itu adalah 65.000 sampai ke terakhirnya itu adalah 10.000. Kira-kira mengalami berapa hari dalam pameran tersebut? Mengalami 60 hari. Yes, mengalami 60 hari. Ini mungkin dari kata-katanya kurang bijak ya. Maksudnya kurang relevan gitu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi yang nomor 3 ya. Yang nomor 3. Nah, nomor 3 lebih takjub lagi kalian nanti. Seorang pria akan membayar utang sebesar 900.000. Oke, kalau kurang jelas saya zoom in lagi. Seorang pria akan membayar utang sebesar 900.000 dalam 40 kali angsuran. Right? Dalam 40 kali angsuran. Seorang pria akan membayar utang sebesar 900.000 dalam 40 kali angsuran bulanan. Menurut deret aritmatika, saat angsuran ke-30 dibayarkan, dia meninggal dengan meninggalkan sepertiga utang yang belum dibayar. Oke. Tentukan besar dari 3 angsuran pertama. Ulangi ya. Seorang pria akan membayar utang sebesar 900.000 dalam 40 kali angsuran bulanan. Menurut deret aritmatika, saat angsuran ke-30 dibayarkan, dia meninggal dengan meninggalkan sepertiga utangnya yang belum dibayar. Tentukan besar dari 3 angsuran pertama. Gini teman-teman. Tulis dulu ya, sebaiknya, karena saya tadi kelewatan kan, harusnya ditulis dulu diketahui.
Diketahui berapa? Total SN ya. Total SN-nya adalah 900.000. Alright, akan dibayarkan selama 40 kali angsuran. Nah, 40 kali angsuran berarti berapa kali lompatan berarti? 40 kan? 40 kali lompatan atau 40 langkah. Sehingga N-nya sama dengan 40, teman-teman. Nah, kemudian dibilang apa? Saat angsuran ke-30, yes, saat angsuran ke-30 berarti N-nya berapa? Ini kita anggap saja N pertama ya. N pertama. Ada yang namanya N ke-2 yaitu 30. Pada saat N ke-30 dia meninggalkan sepertiga utang yang belum dibayarkan. Meninggalkan sepertiga utang yang belum dibayarkan. Jadi logikanya begini teman-teman. Jadi masih nyisa sepertiga utang. Jadi SN kedua ya itu sama aja apa? Total hutangnya atau SN pertama dikurangi sepertiganya kan? Oke. Dikurangi sepertiga SN pertama. Oke, dikurangi sepertiga SN pertama karena dia sudah bayar berapa nih kira-kira? Nanti akan kita lihat. Dari yang pertama dulu ya, dengan menggunakan pembayaran totalnya itu yaitu 40 kali angsuran bulanan. SN rumusnya apa teman-teman? Ini diketahui A nggak? Atau nggak diketahui U1 nggak? Dan U terakhir? Nggak tahu kan? Maka kita pakai N per 2 kurung buka 2A tambah N dikurangi 1 dikalikan B. SN pertamanya berapa teman-teman? Yes, 900.000. Sama dengan N pertamanya berapa? 40. 40 per 2 kurung buka 2A tambah N-nya berapa tadi? N-nya 40. 40 ya. 40 dikurangi 1 dikalikan. Nah, teman-teman, B-nya diketahui nggak di sini? Setiap langkah diketahui nggak? Berapa kali angsuran? Maksudnya setiap langkah itu dia mengangsur menjadi berapa gitu. Contoh, misalkan angsuran pertama itu 10.000 ya. Setiap harinya akan mengangsur bertambah 2.000. Maka 2.000 ya. Akan bertambah 2.000 setiap angsurannya. Sehingga bulan berikutnya menjadi 12.000. Bulan kemudian lagi menjadi 14.000. Nah, tapi kita nggak pakai itu teman-teman ya. Karena nggak ada, berarti dia dituliskan B aja gitu. Karena nggak diketahui. Sehingga masukkan berapa? 900.000 sama dengan 40 dibagi 2 bisa nggak? Yes, 20.000. 20.000 kurung buka 2A tambah 40 dikurang B 39B. Nice. Lanjut. Kita lanjut sama-sama ya. Nah, ini biar lebih sederhana, langsung sama-sama kita bagi 20. Kan kalau biasanya kan ini dikalikan sini dulu ya. Tapi bisa langsung kita bagi dengan 900. Waduh, kapus semua ya. 22A ya. Oke. 20 per 20 habis. Coret. Sehingga menghasilkan 9 berapa nih? 1, 2, 3, 4. 90.000 per 2. Sama dengan apa? 2A tambah 39B. Sama dengan berapa? 45.000. Jadi 2A tambah 39B adalah 45.000. Nah, teman-teman sudah belajar ini kan? Sudah belajar eliminasi substitusi kan? Ya nggak?
Ya, sudah belajar eliminasi substitusi di pelajaran kelas 7 semester 2. Kira-kira sudah belajar belum sih? Belum ya? Oke, kalau belum belajar akan saya ajarkan lagi. Akan saya ajarkan dulu. Ini kita keep ya, 45.000 sama dengan 22A tambah 39B. Ya. Kemudian nanti kita bahas yang namanya nomor 1. Oke? Keep dulu ya. Saya tulis di sini 45.000 sama dengan 2A tambah 39B. 45.000 sama dengan 2A tambah 39B. Kemudian tadi SN kedua, yes, berapa? SN pertama total hutangnya, karena sudah dibayarnya itu berapa ya kira-kira? Karena hutangnya itu masih nyisa 1/3. 1/3 SN pertama. SN pertama itu berapa? 900.000. Dikurangi 1/3 dikali 900.000. Berapa teman-teman? Biar cepat aja ya. Berarti SN keduanya adalah 600.000. Ini kalau kita pakai simbolis ya. Tapi kalau cara langsung bisa aja. SN kedua sama dengan, karena dia masih meninggalkan 1/3 utang, berarti totalnya kan 3/3 dikurangi 1/3 kan? Berarti berapa? 2/3. 2/3 dari total hutangnya. 2/3 kali 900.000. Berapa? Yes. 600.000. Sama kan? 600.000. Itu cara yang kedua. Next kita lanjut. Nah, N yang kedua tadi berapa? 30 kan? Berarti S30 sama dengan 600.000 teman-teman. Kemudian akan saya lanjutkan kembali. Ya, akan saya lanjutkan kembali. S30 sama dengan 600.000. Sehingganya S30 rumusnya apa? Langsung aja ya. 30 per 2 kurung buka 2. Hanya diketahui nggak tadi? Nggak kan? 2A tambah 30 dikurangi 1 dikalikan B. B-nya diketahui nggak? Nggak kan? Oke. 30 per 2, 15 kurung buka 2A tambah 29B. Sama dengan 600.000. Next. Nah, sampai sini sama kayak tadi. Yang 20 tadi. Sama-sama ini dibagi 15, ini dibagi 15. Menghasilkan apa? 2A tambah 29B sama dengan 600.000 dikurang 15 berapa? Yes, 40.000. Nah, ini teman-teman. Ini ketika N-nya itu 30, ini ketika N-nya 40. Kemudian, ini kita balik aja kali ya, biar sama kan, biar jenis. Ini taruh di kiri. Maksudnya, ini kan posisi terbalik ya. Karena komutatif itu bisa diputar balik, jadi sama aja. Sehingga 2A tambah 29B sama dengan 40.000. Kemudian 2A tambah 39B sama dengan 45.000. Oke teman-teman, di sini dikenal yang namanya eliminasi substitusi. Ini saya ajarin dulu konsepnya. Eliminasi substitusi. Ini saya mau eliminasi dulu yang A ya. Nanti saya eliminasi juga yang B. Gimana caranya? Akan kita bahas sekarang ini. Oke, ini ketika mau saya eliminasi yang A, kita lihat dulu koefisiennya. Ya. Koefisiennya 2 dan 2. Nah, ketika koefisiennya sama, itu tinggal dikalikan 1. Kenapa dikalikan 1, Mister? Atau Kak? Gini teman-teman. Jadi, KPK dari 2 dan 2 itu berapa? Sorry, maksudnya FPB. FPB dari 2 dan 2 itu berapa? 1 kan?
Aduh, sah? Kok FPB 1 sih? Tunggu. Gini teman-teman, cara simpelnya itu adalah ketika eh, koefisien yang nggak sama, ya, ketika koefisien yang nggak sama itu, ketika koefisiennya sama itu mendingan kita langsung kalikan 1. Ketika koefisiennya sama kita langsung kali 1. Sehingga 2A sama 2A dikali 1, 2A. Tambah 29B juga harus dikalikan 1 karena persamaan kan? Ini kali 1, ini kali 1, ini juga harus kali 1. Sehingga 2A tambah 39B sama dengan 40.000 juga. 2A kali 1, 2A. 39B kali 1, 3. Kok 2 atasnya 39 sih? Bentar. 29 ya. 39B kali 1, yes, 39B juga, 45.000 kali 1, 45.000. Nah, kita kurangi habis itu ya. Setelah koefisien A itu sama, ya, setelah koefisien A itu sama, langsung bisa kita coret. Kemudian 29B dikurangi 39B sama dengan 40.000 dikurangi 45.000. Berapa hasilnya? Yes, negatif 10B sama dengan negatif 5.000. Oke, kita keep sampai sini dulu ya. Nanti kalian bisa ulangi lagi ketika saya mau eliminasi yang B nanti. Akan sama-sama kita bahas. Ini dipakai nanti 1N teman-teman ya. Nanti dipakai juga 1N dan saat ulangan harian. Kita hapus ya. Jadi negatif 10 sama dengan negatif 10B sama dengan negatif 5.000. Oke, sama-sama kita bagi negatif 10 ya. Coret. Sehingga B-nya berapa? B-nya 500. Jadi bedanya itu adalah 500. Ya, bedanya adalah 500. Tinggal kita carikan A-nya. Nah, tadi persamaannya apa? Ada 2A tambah 29B sama dengan 40.000. Ada lagi persamaannya 2A tambah 39B sama dengan 45.000. Nah, mau pilih yang mana? Mau persamaan 1 atau persamaan 2? Kok persamaan, Mister? Ini kan ada sama dengan. Berarti persamaan dong? Ya tidak? Ya dong. Langsung kita masukkan, misalkan saya ngambil yang A aja ya. 2A tambah, kita substitusikan besar B-nya, yaitu 500. 2A tambah 29 dikalikan 500 sama dengan 40.000. Oke, saya pakai kalkulator untuk mempermudah. 29 dikali 500. 14.500. Maka 2A tambah 14.500 sama dengan 40,000. Kemudian ini kita pindah ruas. Yes. Kenapa pindah ruas, Mister? Karena penjumlahan kalau pindah ruas menjadi apa? Pengurangan untuk menghasilkan nilai 2A ini. Oke, 2A sama dengan berapa? 40.000 dikurangi 14.500. Berapa teman-teman? Yes, 2A sama dengan 005 9 kurang 45 3 kurang 1 2. Jadi A-nya itu adalah 2A-nya itu adalah 25.500. Ini sama-sama kita bagi 2 teman-teman ya. Maka A-nya kita dapat yes berapa? 10.000 12.500 12.750 ya. Coba nanti kalau salah teman-teman lihat lagi di kalkulator. Tapi saya lihat, ya benar, 12.750. Sehingganya A atau angsuran pertamanya adalah 12.750 dengan bedanya 500. Sehingganya U1 adalah berapa teman-teman? 12.000
Buku kedua berapa? Kita tambahkan 500 ya. Nggak usah pakai rumus biar cepat. 13.250. Bukan nggak usah ya. Maksudnya saya karena bedanya mudah, jadi saya pakai beda aja langsung di jumlah aja. U3-nya berapa? 13.750. Ini nilai jawabannya. Nah, Mister, tadi kan Mister ngeliminasi yang A kan? Tapi bagaimana ketika mau eliminasi yang B? 2A tambah 3B sama dengan 40 ribu. Kemudian ada lagi 2A bukan 3B, sorry. 29B. 29B sama dengan 40.000. 2A tambah 39B sama dengan 45.000. Mohon maaf ya, tadi ada teman yang masuk tiba-tiba. Ini mau eliminasi yang B. Nah, tadi kan kalau yang A, karena koefisiennya sama, tinggal kali 1 kan. Tetapi karena ini beda koefisiennya, ya udah. Tinggal kita kali pelangi aja. Berarti yang atas kita kalikan 39. Mungkin lebih ribet sih memang. Yang bawah kita kalikan 29. Gak apa. 2 dikali 39 berapa? Yes, 78A. 29 dikali 39 berapa? Yes, pakai kalkulatornya ya. 29 dikali 39 adalah 1131B. 40.000 dikali 39 berapa? Gampang aja. 4 dikali 39, 156 tambah 0 yang 4. 156, 4 kali ya? 2, 3. Jadi 1.560.000. Kemudian 2 dikali 39, yes. Jadi berapa nih? 2 dikali 29 adalah 50. Berapa teman-teman? 58A tambah 39 dikali 29 itu tadi berapa? 1131B. 45.000 dikali 29 berapa? Yes, 1.305.000. Nah, ini kita eliminasi atau kita kurangin. Yang bisa kita coret mana? Ini kan, sama. 78 dikurang 58 berapa? Yes, 30A. Sama dengan berapa? Ayo kita hitung ya bareng-bareng. 1.560.000 dikurangi 1.305.000. Yes, 255.000. Ini sama-sama kita bagi 30 teman-teman ya. Menghasilkan apa? A sama dengan berapa? Sebentar. Tadi A-nya berapa teman-teman? Oh, sorry, ini bukan 30 ya, tapi 20. Maaf. Saya salah lihat. 20 teman-teman ya, sorry. Jadi 20A sama dengan 255.000. Ini sama-sama kita bagi 2 ya. 20 maksudnya. Sehingga A sama dengan yes, sama juga 12.750. Nah, karena A-nya sama, pasti nanti B-nya juga akan sama. Nanti teman-teman bisa hitung kembali baik mau di persamaan yang kedua kah. Kalau persamaan yang kedua berarti 2 dikali A-nya kita ganti dengan 12.750 ya. Tambah 39B sama dengan 45.000. Ini buat latihan teman-teman. Ya, begitu. Yes. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Nanti untuk contoh dari deret geometri yang nanti akan saya jabarkan nanti di kelas. Oke, terima kasih. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.